Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas A, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Siti Zubaidah Malawat, dengan 3 NIM terakhir 094. Nama saya Elsa Fatika Kirani dengan NIM akhir 055. Kenalkan, nama saya Erli Farika Gita Dewi dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, saya Ilona Devara Savana dengan nomor urut akhir NIM 057. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai dampak korupsi di berbagai bidang. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi ya. Selamat menyaksikan! Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di posisi ke-96 dari 180 negara yang termasuk negara paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. PBB atau United Nations juga menyatakan bahwa korupsi ini mempengaruhi semua aspek kehidupan. Maka dari itu, preventing corruption, menghindari korupsi, akan membuka jalan untuk tercapainya Sustainable Development Goals, membantu melindungi planet kita, mencapai kesetaraan gender, membuka lapangan pekerjaan, dan akan membuka akses-akses ke jasa atau pelayanan yang esensial, salah satunya yaitu kesehatan dan juga pendidikan. Berdasarkan paper yang dikeluarkan oleh Transparency International yang berjudul The Impact of Corruption on Growth and Inequality, dikatakan bahwa pada level makro, korupsi memiliki dampak negatif secara langsung kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari suatu negara. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak tidak langsung yang mempengaruhi performa ekonomi di suatu negara dengan mempengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu perpajakan. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh korupsi di bidang ekonomi? Yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi. Lesunya pertumbuhan ekonomi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu terjadinya distorsi dan inefisiensi. Distorsi dan inefisiensi ini terjadi bila mana pemerintah terus mengeluarkan kebijakan namun tetap disertai dengan banyaknya tindak korupsi. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak memberikan dampak positif untuk kemajuan ekonomi di suatu negara, tapi justru malah tetap menimbulkan dampak negatif karena terus terjadi beriringan dengan adanya tindak korupsi. Yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan investasi. Menurut Paula Mauro, dampak buruk dari korupsi adalah korupsi ini secara tidak langsung menjadi penghambat investasi dan organisasi karena perusahaan asing ini sadar bahwa adanya korupsi ini merupakan ancaman bagi investasi yang ditahan. Selain itu, menurut PERC atau Political and Economic Risk Consultancy, korupsi ini tentunya menghambat investasi yang ada di Indonesia karena perusahaan asing istilahnya sudah tidak percaya karena adanya tindak korupsi ini. Yang ketiga yaitu di bidang sektor private. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena harus ada sogokan saat pengiriman barang dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi dari pajak yaitu sebagai stabilisasi harga, di mana pajak ini berfungsi untuk menstabilkan harga dan mengendalikan adanya inflasi. Dan yang kedua yaitu pajak berfungsi sebagai retribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara ini akan digunakan untuk melakukan pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, jika adanya korupsi, seperti misal banyak pegawai perpajakan yang melakukan korupsi, contoh besarnya yaitu Gayus Tambunan, karena kasus Gayus Tambunan ini, maka banyak masyarakat yang hilang kepercayaan untuk memberikan uangnya sebagai pembayaran pajak agar bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, masyarakat hilang kepercayaan hingga akhirnya tidak membayarkan pajak. Karena hal inilah pendapatan negara bisa berkurang. Selanjutnya yaitu ada penurunan produktivitas. Makin lesu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tingkat produktivitasnya itu akan semakin menurun. Hal ini menyebabkan sektor industri tentunya terhambat, kemudian pembangunan usaha produktif juga akan semakin menurun karena tidak adanya investasi, kemudian akan timbul PHK di mana-mana, hingga akhirnya terjadi kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Korupsi menimbulkan berbagai macam kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke dalam proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upaya yang tersedianya itu lebih banyak. Jadi korupsi ini membuat orang menyelewengkan aturan-aturan dasar yang harusnya dipatuhi seperti keamanan, kualitas bangunan ataupun jasa. Hal inilah yang menimbulkan terjadi banyak kekacauan seperti misalkan banyak jalan bolong yang tentunya
berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan, kemudian kereta yang terguling, beras yang murah dan kualitasnya tidak bagus, dan banyak hal lainnya. Yang berikutnya yaitu meningkatnya hutang negara. Bisa dilihat di sini bersama-sama bahwa hutang luar negeri Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2020 itu meningkat. Sebenarnya, jika kita melihat kepada definisinya, hutang merupakan hal yang biasa dan yang diwajarkan. Jika hutang ini digunakan untuk melakukan hal-hal produktif yang tentunya bisa mengembalikan hutang uang tersebut. Tapi di Indonesia sendiri, hutang ini digunakan untuk menutup defisit yang terjadi akibat banyaknya tindak pidana korupsi. Sedangkan seperti yang kita ketahui, tindak pidana korupsi ini uangnya tidak bisa dikembalikan. Pada tahun 2011, seorang bayi yang lahir di Indonesia telah menanggung hutang negara sebanyak 7 juta rupiah. Jadi bayangkan sekarang semakin banyak hutang Indonesia, maka berapa jumlah hutang yang akan ditanggung oleh bayi yang baru lahir di Indonesia. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas dampak korupsi di bidang sosial masyarakat di Indonesia. Dampak korupsi di bidang sosial masyarakat yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Korupsi ini menciptakan ekonomi biaya tinggi di mana semua serba mahal. Hal ini dilatar belakangi karena harga jasa dan pelayanan publik yang ada itu harus bisa menutup kerugian ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan. Sebenarnya modalnya tidak sebesar itu, namun karena banyak disisipi dengan tindak pidana korupsi, maka besarnya modal jadi membludak sehingga naiknya harga dari jasa dan pelayanan publik. Yang berikutnya yaitu pengentasan kemiskinan berjalan dengan lambat. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin akibat adanya high cost ekonomi. Masyarakat miskin menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses ke pendidikan maupun ke lapangan pekerjaan. Padahal untuk mendapatkan akses ke lapangan pekerjaan ini, seseorang harus memiliki pendidikan yang tinggi. Sedangkan untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri, banyak masyarakat yang masih terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan tentunya juga pendanaan. Maka dari itu, pengentasan kemiskinan akan semakin sulit karena masyarakat miskin semakin miskin dan masyarakat kaya semakin kaya. Yang kedua, yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparency International, jika korupsi meningkat, maka kejahatan juga akan meningkat. Mengapa? Karena ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena terbatas untuk akses ke pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan, maka mereka akan melakukan sesuatu hal meskipun hal itu melanggar hukum. Dan menurut Surjono Sukanto, bahwa underprivileged family ini kurang akses ke pendidikan maupun info dan juga hukum. Sehingga kesadaran hukum mereka itu berkurang dan akhirnya tidak peduli akan hukum bahwa mereka tidak boleh melakukan tindak kejahatan. Yang terakhir yaitu solidaritas semakin langka dan demoralisasi, di mana masyarakat menjadi individualis dan tidak ada solidaritas karena sudah tidak saling percaya, baik itu kepada antar masyarakat maupun kepada pemerintah karena takut dihianati dengan adanya tindak korupsi. Saya Elsa Fatika Kirani dengan NIM akhir 055 akan menjelaskan dampak korupsi dalam birokrasi pemerintahan serta politik dan demokrasi. Dampak korupsi dalam birokrasi pemerintahan yang pertama ada birokrasi tidak efisien. Birokrasi dikatakan baik dan efisien apabila kualitas pelayanan publiknya baik, bebas korupsi dan memiliki akuntabilitas kinerja. Dari hal ini dapat diketahui bahwa adanya korupsi sangat berefek pada syarat birokrasi dikatakan berjalan efisien dan baik. Ketika korupsi ini terjadi dalam suatu instansi pemerintahan, dapat mengakibatkan berkurangnya dana anggaran sehingga program-program yang tadinya akan direalisasikan tidak sesuai perencanaan. Ketika program-program ini berjalan tidak semestinya, maka dapat menjadikan pelayanan publik kurang baik atau kurang berkualitas. Di samping itu, terjadinya korupsi dalam suatu instansi pemerintahan membuktikan tidak adanya akuntabilitas kinerja pemerintah atau pertanggungjawaban dari pemerintah atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua, ada redupnya etika sosial. Tentu sudah bukan lagi rahasia apabila korupsi selalu identik dengan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Aparat hukum yang semestinya berlaku adil dalam penyelesaian masalah tanpa ada unsur pemihakan seringkali mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, termakan iming-iming, gratifikasi, atau apapun. Di sisi lain, banyak pula kita jumpai para petinggi yang tertangkap karena kasus korupsi. Namun, masih bisa tersenyum melambai ke kamera seolah tidak bersalah. Ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti
kepada penegak hukum yang mengadilinya. Hal ini menunjukkan bila korupsi membuat etika sosial meredup atau bahkan mungkin kedepannya bisa saja mati. Yang terakhir, ada runtuhnya otoritas pemerintahan. Seperti yang tadi disinggung di poin kedua terkait aparat hukum yang melindungi pelaku korupsi, jika ditelaah lebih lanjut melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya otoritas pemerintahan. Banyak kita jumpai suatu kelompok politik yang melindungi atau istilahnya memberi backup kepada anggotanya dengan segala cara meskipun jelas bahwa anggota tersebut bersalah. Hal ini tentu melukai masyarakat di mana para pemangku jabatan ini seharusnya mementingkan nasib dan kepentingan rakyat. Selanjutnya, dalam politik dan demokrasi, yang pertama ada munculnya kepemimpinan korup. Maksudnya di sini adalah suatu konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai. Pemberian ini tentu bukan berdasarkan simpati atau percaya murni terhadap kemampuan serta kepemimpinannya, sehingga terjadinya suap membentuk siklus kepemimpinan yang korup, di mana kepemimpinan ini terbentuk dengan dasar kecurangan, sehingga kedepannya tidak menjamin akan tidak adanya kecurangan-kecurangan lainnya. Yang kedua, ada menguatnya plutokrasi. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, yakni sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Faktanya, perusahaan-perusahaan besar punya hubungan dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini. Bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Seringkali kepentingan partai bercampur dengan kepentingan perusahaan. Lalu yang ketiga ada hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai. Yang terakhir ada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penegakan hukum di Indonesia tentang korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara. Contohnya seperti pejabat negara ataupun orang-orang yang punya kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana seperti proses penegakan hukum pada umumnya yang melibatkan minimal 3 faktor. Yang pertama ada faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian 3 komponen sistem hukum. Yang pertama ada substansi hukum, kedua ada struktur hukum, dan ketiga ada budaya hukum. Penegakan hukum sendiri terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain. Di antaranya, karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat diletakkan pada tindak pidana tersebut seperti extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extraordinary crime ini, tindak pidana korupsi sendiri mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampaknya dari tindak pidana korupsi ini dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putrajaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sendiri sangat merusak tatanan kehidupan bangsa. Bahkan korupsi sendiri merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pemberantasan korupsi sendiri menjadi bagian dari salah satu butir agenda reformasi. Namun, inti dari semua agenda tertuju pada upaya pemberantasan KKN dan menutup pintu untuk masa yang akan datang. Berbagai produk hukum kemudian ditinjau ulang atau dibuat yang baru sama sekali disertai dengan pembentukan institusi yang salah satunya adalah pembentukan lembaga negara dibantu yang bersifat independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa KPK sendiri bersifat independen. Menurut Denny Indrayana, dalam Jamin Ginting yang dimaksud dengan independen sendiri adalah proses pengangkatannya terbebas dari investasi presiden. Selain itu, Denny menambahkan makna independen tersebut, yaitu kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang kepemimpinan. Yang kedua, ada kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu, dan masa jabatan para pemimpin komisi ini tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia ini. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertugas untuk mengkoordinasikan serta melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sering disebut sebagai lembaga yang super body. KPK menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Yang pertama, ada upaya penerapan hukum pidana dan di luar hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri. Pada hakikatnya, kebijakan penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal atau penerapan hukum pidana dan pendekatan non-penal atau pendekatan di luar hukum pidana. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat faktor non-hukum. Melalui pendekatan penal atau penerapan hukum pidana secara umum, politik hukum pidana merupakan upaya yang menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan dilihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Lebih lanjut, Sudarto mengungkapkan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif, penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak. Yang kedua, ada terbentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor dibentuk dengan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Jadi pembentukan pengadilan Tipikor ini melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diuji material dan hasil pengujian material tersebut dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/019/PUU/4/2006 pada tanggal 19 Desember 2006 yang intinya menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor yang dimuat dalam pasal 53 sampai 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini sendiri. Jadi berbagai instrumen hukum yang luar biasa telah dikeluarkan, diantaranya adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 43 ayat 1 yang memberikan amanat agar dalam waktu 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Struktur hukum dalam sistem hukum pemberantasan korupsi sendiri ini berupa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu instrumen hukum yang
Untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan dampak korupsi pada pertahanan dan keamanan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari pertahanan dan keamanan sendiri. Jadi, pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem. Pertahanan dan keamanan negara adalah mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pertahanan dan keamanan NKRI ini dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Jadi setelah definisi pertahanan dan keamanan, apa sih hubungan antara korupsi dengan pertahanan dan keamanan? Jadi korupsi sendiri telah menjadikan bangsa Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional yang tangguh pada seluruh aspek kehidupan nasional. Baik dari aspek statis yaitu Trigatra maupun pada aspek dinamis yaitu Pancagatra. Kondisi inilah yang menjadikan bangsa Indonesia kurang diperhitungkan di dalam pencaturan dunia internasional. Korupsi telah menciptakan terjadinya kerawanan pangan, penurunan kredibilitas pemerintah, dan bahkan korupsi telah menciptakan penggeroposan mentalitas pembangunan bangsa. Sehingga untuk memberantas korupsi ini sendiri dibutuhkan upaya khusus melalui pembangunan ketahanan nasional. Jadi korupsi sendiri tentunya berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia sendiri. Yang pertama ada kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Jadi negara Indonesia ini diperlukan adanya armada laut, darat, dan udara yang kuat dan modern agar bisa menghalau pengganggu kekuasaan dengan cepat. Bila anggaran tidak dikorupsi oleh koruptor, semua itu akan bisa diwujudkan dengan baik. Indonesia akan punya armada pertahanan dan keamanan yang baik dan modern juga. Yang kedua, ada lemahnya garis batas negara. Karena kurangnya armada yang menjaga garis batas negara tidak mengalami kesalahan, bahkan dibantu pemerintah korupsi dana atau uang hasil yang dicapai di daerah dekat batas negara. Keterbatasan air, listrik, jalan raya, energi, gedung sekolah, ini juga harus bertanggung jawab atas masyarakat yang hidup di batas perekonomian dan berada di batas perkotaan dan di daerah pinggiran yang memburuk. Hal ini mengakibatkan banyak hal yang rela berpindah ke warga negaranya. Di wilayah batas negara ini juga banyak terjadi penyeludupan barang ilegal atau perdagangan manusia. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada menguatnya sisi kekerasan di dalam masyarakat sendiri. Jadi masyarakat menjadi apatis tentang program yang dibuat oleh pemerintah. Menurut anggapan mereka, program tersebut tidak akan mengubah kondisi ini, mengakibatkannya masyarakat berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibandingkan dengan keselamatan bersama. Dengan menggunakan cara-cara yang negatif, ini merupakan kekerasan atau terjadinya perkelahian. Saya Ilona Devara dengan nomor urut akhir NIM 057 akan menjelaskan mengenai kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya korupsi. Buruknya tata kelola sumber daya alam di Indonesia telah mengakibatkan praktik korupsi yang mengakar. Kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam sebenarnya bisa berdampak lebih buruk daripada kejahatan korupsi di sektor lainnya. Menurut Chandra Hamzah, kerugian dalam kejahatan korupsi biasanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di APBN. Sedangkan di kejahatan korupsi sumber daya alam, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun juga melibatkan kerugian lingkungan, termasuk dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, bentang alam, dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Korupsi di sektor sumber daya alam akan menyebabkan kerugian lingkungan yang bersifat masif atau jangka panjang. Kerugian ini mungkin belum dapat dirasakan dalam waktu dekat, namun akan berdampak meluas di kemudian hari. Kerusakan lingkungan tentu saja akan menimbulkan banyak kerugian seperti habisnya sumber daya alam, pencemaran air dan udara, kemudian kerusakan lingkungan dan lain-lain. Kerugian-kerugian itu tentu akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sekarang maupun lingkungan yang akan datang. Berikut ini dampak-dampak yang ditimbulkan korupsi terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu adanya kerusakan tatanan lingkungan masyarakat dikarenakan dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan jalan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, adanya penyuapan yang rawan terjadi
dalam proses seleksi ataupun penentuan daerah lokasi proyek juga menjadi faktor kerusakan tatanan lingkungan masyarakat. Saat tender digelar, para kontraktor memberi upeti demi mendapatkan proyek tersebut. Seharusnya pemerintah mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan transparansi agar mudah diawasi oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu terjadinya banjir. Apabila dana untuk pembangunan dan pembenahan gorong-gorong dikurangi oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan otomatis kualitas dari gorong-gorong tersebut menjadi sangat rendah dan mudah rusak. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya kebakaran hutan dikarenakan adanya oknum-oknum yang menginginkan lahan tersebut untuk dijadikan pabrik dan menyogok pihak perhutanan agar menjual hutan tersebut. Dan yang jelas, tindakan-tindakan ini menimbulkan banyak kerugian. Lalu dampak selanjutnya yaitu terjadinya kerusakan tanah akibat adanya pengerukan tanah yang dilakukan tanpa terkendali oleh oknum-oknum nakal yang menyebabkan perubahan pada struktur tanah. Dikhawatirkan menimbulkan terjadinya erosi serta pencemaran udara pada musim kemarau dan juga genangan air di musim penghujan. Tanah tersebut dijual dengan iming-iming harga mahal tanpa mengetahui akibat apa yang dapat ditimbulkan bila terkeruk terlalu lama. Kemudian dampak berikutnya yaitu adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan pertambangan berlebihan akibat adanya penerimaan suap terkait dengan pemberian izin usaha penambangan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Akibat fatal yang dapat terjadi karena penambangan berlebihan ini yaitu ekosistem air laut menjadi rusak. Tidak heran jika banyak terumbu karang ataupun ikan-ikan mati akibat keracunan limbah pertambangan. Tidak hanya sungai yang tercemar, kendaraan besar yang mengangkut hasil tambang juga menimbulkan polusi udara akibat debu yang berterbangan. Dan yang terakhir yaitu terjadinya longsor akibat adanya penebangan hutan liar tanpa sepengetahuan pemerintah yang dilakukan oleh oknum nakal ataupun tidak bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan memaparkan contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi IKTP ini adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan 2012. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek IKTP sehingga membuat berbagai pihak, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita sebut KPK, menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi dan segera melakukan berbagai tindakan penyelidikan serta investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka kasus korupsi ini. Beberapa di antaranya merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Lalu yang kedua yaitu kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus korupsi BLBI ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Hingga kini, kasus yang membeli sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat mengalami krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung pada 2018 ini pun kembali molor hingga 2019. Dan selanjutnya yaitu adalah korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero.
yang merugikan negara sebesar 16,8 triliun. Kasus ini terkuak setelah Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dalam kasus ini, terdapat 6 orang yang telah dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup pada tahun 2020, termasuk Hari Prasetyo selaku Direktur Keuangan Jiwasraya yang mendapat hukuman sebanyak 20 tahun penjara, serta Henrisman Rahim selaku mantan Direktur Utama Jiwasraya yang juga mendapat hukuman 20 tahun penjara. Even if you have everything you've ever wanted, you won't be happy if you're always striving for more or better. Happiness comes when our hearts are peaceful and content, and when we learn to appreciate what we already have. Terima kasih. May God keep us away from things such corruption. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.